Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua dimanapun Ananda berada, kali ini Bapak akan menjelaskan pembelajaran sosiologi, dimana di pertemuan di bulan kemarin kita sudah belajar ya. Kali ini kita masih dalam hal sama, yaitu dalam bab 1 dengan KD sama, memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial. Cuman kali ini Bapak akan menjelaskan secara lebih detail lagi ya. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dari kata memahami sosiologi. Jadi kalau kita memahami kata sosiologi, kemarin sudah Bapak jelaskan juga ya. Cuman kita lihat sekarang definisi istilah sosiologi secara lebih luas ya. Jadi kalau kita lihat definisi sosiologi secara etimologis, sosiologi itu berasal dari kata socius dan logos. Dalam bahasa Yunani, logos itu perkataan ya, pembicaraan atau ilmu. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ilmu yang membahas tentang hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian sosiologi, kalau dalam secara umum, sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menghasilkan definisi pola umum berdasarkan pada pengaturan dasar keilmuan pada pola interaksi yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Oke, next kita lanjut. Kita lihat di sini ada Auguste Comte. Ya, siapa Auguste Comte itu? Auguste Comte itu adalah bapak dari sosiologi. Kenapa dia dikatakan bapak? Karena ia adalah orang pertama yang pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi di dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini. Kita lihat istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Comte mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Oke. Dikenal dengan bapak sosiologi karena dialah orang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sendiri sejak pertengahan. Kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli ya. Di sini tidak semuanya dibawa masukan, ada beberapa saja. Salah satunya adalah Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu masyarakat yang mempelajari struktur dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Kemudian ada Rucik dan Wiren mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kelompok, misalnya interaksi sosial di antara sesama anggota masyarakat, baik itu RW, RT, ya, dusun dan lain sebagainya. Kemudian ada Pitirim Sirokin mengatakan bahwa hubungan maupun pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial seperti pengaruh iklim terhadap watak manusia dan pengaruh kesuburan tanah terhadap pola migrasi penduduk, itu menurutnya. Kemudian ada yang terakhir menurut Max Weber. Apa kata Max Weber? Max Weber membahas bahwa pokok bahasa sosiologi itu adalah tindakan sosial yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Ya, kita lihat ciri-cirinya. Ya, kita sudah membahas juga. Sekarang akan Bapak jelaskan satu persatu. Ciri-cirinya yang pertama bersifat empiris, yang didasarkan pada observasi, akal sehat, serta hasilnya tidak spekulatif. Itu apabila dia dikatakan sebagai empiris. Kemudian sebagai teoritis. Kenapa dikatakan teoritis? Karena dia selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis dan bertujuan untuk menerangkan hubungan sebab akibat. Kemudian bersifat kumulatif. Artinya apa? Teori-teori ini didasarkan pada teori-teori yang sudah ada sebenarnya, kemudian diperbaiki kembali, dilebih luaskan kembali, dan diperhalus lagi untuk mudah dipahami. Kemudian yang keempat bersifat non-etis. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sosiologi ini tidak mempersoalkan baik dan buruk fakta tersebut, melainkan hendak menjelaskan fakta-fakta tersebut secara lebih analitis.
lebih jelas maksudnya. Kita lihat di sini sejarah munculnya sosiologi. Ini adalah tabelnya. Oke, kita lanjut. Ya, awal munculnya. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi kalau kita lihat sejarah perkembangan sosiologi, sosiologi itu didirikan oleh orang-orang Yunani kuno. Awalnya merupakan bagian dari filsafat sosial, karena pada waktu itu pembahasan tentang masyarakat hanya berkisar pada hal-hal menarik perhatian umum saja, seperti perang, konflik sosial. Dalam perkembangannya, pembahasan masyarakat meningkat lebih mendalam, seperti tentang susunan kehidupan yang diharapkan, norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam buku sosiologi, Menyelami Sosial di dalam Masyarakat, tahun 2007, pada abad ke-19, seorang filsuf asal Prancis yang bernama Auguste Comte mengumumkakan bahwa kekhawatiran atas keadaan masyarakat Prancis setelah pecahnya revolusi Prancis. Ya, dampak revolusi tersebut, ya, selain menimbulkan perubahan positif, juga munculnya iklim demokratis juga mendatangkan perubahan negatif. Perubahan negatif berupa konflik antar kelas yang mengarah kepada anarkisme di dalam masyarakat. Konflik tersebut latar belakangi ketidaktahuan masyarakat dalam mengatasi perubahan atau hukum-hukum seperti dalam mengatur stabilitas masyarakat. Dengan kondisi seperti itu, Auguste Comte menyarankan agar penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Dari sinilah ilmu sosiologi itu lahir, paling mudah dibandingkan ilmu yang lainnya. Istilah sosiologi lebih dipopulerkan oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Causes de l'Espèce Positive pada tahun 1830. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa objek sosiologi adalah manusia atau masyarakat secara keseluruhan. Sosiologi kemudian menjadi ilmu yang berkembang di Eropa, khususnya di Jerman dan di Prancis. Itulah awal mula sosiologi. Jadi istilah sosiologi itu muncul pada saat adanya revolusi dunia pada waktu itu. Oke, lanjut kita lihat di sini. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, ya, apabila yang pertama memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan, materinya tersusun berdasarkan fakta dan pemikiran dan dapat diuji kebenarannya. Itu dia syaratnya apabila dikatakan sebagai ilmu. Ya, hakikat ilmu sosiologi. Yang pertama, dia merupakan ilmu sosial. Ya, ilmu sosial. Ilmu sosial itu apa? Ilmu mempelajari tentang kajian-kajian masyarakat. Kita sebagai manusia dikatakan makhluk sosial. Kenapa? Karena kita selalu berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita masih banyak membutuhkan orang lain. Yang kedua, di situ merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat disiplin normatif. Ya, ada aturan di situ. Kemudian ilmu pengetahuan murni, pengetahuan abstrak, umum, empiris, rasional, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah teori-teori sosiologi. Ya. Ada Ibnu Khaldun, Ferdinand Tienes, Tonies, Auguste Comte, dan lain sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada cabang-cabang ilmu sosiologi. Seiring perkembangan ilmu sosiologi, muncul cabang ilmu secara fokus membahas fenomena tertentu, seperti sosiologi keluarga, politik, agama, pendidikan, perdesaan, dan perkotaan, dan lain sebagainya. Kenapa di dalam keluarga ada ilmu sosiologi? Ya, kenapa? Salah satunya kita di dalam keluarga itu diajarkan, kita juga mempelajari. Oh, kita mengetahui karakter dari orang tua kita. Oh, kita mengetahui karakter dari adik-adik kita. Kita mengetahui karakter dari kakak-kakak kita. Berarti dari situ kita sudah mempelajari. Politik pun demikian. Kita mengetahui adanya politik seperti pemilu, ya kan, ada orang berkampanye. Nah, dari situ kita mempelajari. Politik juga mengajarkan dalam ilmu sosiologi. Agama, nah agama juga iya, baik itu perannya, hubungannya, dan lembaganya. Salah satu contohnya misalnya di dalam agama mungkin selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk mengarahkan, untuk mengajak kita lebih baik ke depannya. Berarti ilmu sosiologi di situ juga diterapkan dalam agama. Kemudian dalam pendidikan di sekolah salah satu contohnya. Sudah jelas, di sekolah kita selalu mempelajari tentang perkembangan teknologi, baik itu tentang iptek, ya, sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Di perdesaan demikian, ya, di desa tempat lingkungan kalian bersama. Perkotaan pun sama. Lanjut. Kemudian sosiologi sebagai metode, ya.
Metode artinya apa? Cara kerja yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan agar tercapainya tujuan. Ya. Ada 3 ciri pokok menandai sebuah itu metode. Ya. Yang pertama, ada masalah yang akan diteliti. Ada hipotesis atau kesimpulan sementara. Yang ketiga, ada usulan mengenai cara kerja penyelesaian masalah. Itu 3 ciri pokok menandai sebuah itu metode. Kemudian di sini kita lihat gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Ya, ada gejala sosial dan ada realitasnya. Gejala sosial yang pertama itu, gejala sosial itu apa? Peristiwa yang muncul dalam masyarakat. Ya, gejala sosial itu bersifat dinamis dan akan terus bermunculan seiring perubahan di masyarakat. Kita lihat yang kedua, realitas sosial dalam sebagai kajian ilmu sosiologi. Ya, ragam realitas sosial yang menjadi kajian sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial atau hubungan sosial, yaitu apa? Hubungan dinamis yang terjadi antar kelompok individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Itu adalah interaksi sosial. Kemudian, nilai dan norma. Apa itu nilai? Apa itu norma? Ya, nilai itu adalah prinsip dasar atau kualitas dasar yang dianggap penting bagi seseorang atau masyarakat. Sedangkan norma, aturan atau tata tertib yang dibentuk masyarakat untuk mewujudkan keteraturan dalam bermasyarakat. Ya, jadi nilai dan norma itu tidak sama. Ya, nilai itu adalah kita menganggap bahwa itu penting bagi kita. Contoh misalnya, kalian punya barang yang sangat kalian sayangi. Apabila barang itu hilang, berarti kan kalian merasa sedih. Nah, dari situ barang itu memiliki nilai penting bagi kalian. Kalian merasa kehilangan barang itu, baik itu handphone mungkin, atau mungkin buku dan sebagainya. Berarti ada nilai yang tersendiri dari barang itu, karena kalian memiliki prinsip bahwa barang itu sangat penting bagi kalian. Itu adalah nilai. Sedangkan norma, aturan, tata tertib yang dibuat masyarakat untuk apa? Untuk mewujudkan keteraturan. Ya, biar tidak ada lagi permasalahan. Itulah norma. Kemudian C, penyimpangan sosial. Apa itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial adalah segala bentuk atau perilaku yang tidak sesuai nilai dan normal dalam masyarakat. Nah, berdasarkan penyimpangannya dibedakan beberapa jenis. Ada penyimpangan primer, ada penyimpangan sekunder, ada penyimpangan negatif, positif. Ya, itulah dia. Pak jelaskan satu persatu. Yang pertama, penyimpangan primer. Apa itu penyimpangan primer? Penyimpangan yang bersifat sementara, masih bisa dimaklumi dan tidak diulang-ulang. Contohnya, misalnya kalian terlambat ke sekolah karena mungkin memang pada saat itu hujan deras, karena kalian tidak ada mungkin kendaraan mobil motor ke sekolah, jadi tidak ada mantel, tidak ada payung, otomatis kalian terlambat datang ke sekolah. Kalian datang ke sekolah terlambat, pasti guru bertanya, kenapa kalian datang terlambat? Hujan pak, hujan bu. Itu adalah penyimpangan primer, masih bisa dimaklumi, masih bisa dimengerti lah ya. Kenapa demikian? Karena kan kejadian itu kan tiap hari hujan. Itulah penyimpangan primer. Kemudian penyimpangan sekunder, penyimpangan yang dilakukan secara berulang-ulang, sulit untuk dihentikan. Nah, ini yang bahaya buat kalian, perlu kalian ketahui. Jadi kalau kalian melakukan ini sering kali, contoh misalnya dikasih tugas tapi tidak pernah mengerjakan, ya, seperti saat ini pembelajaran kita, pembelajaran daring. Kalian disuruh mencatat tapi tidak ada yang mencatat, disuruh meringkas tidak ada yang meringkas, disuruh membuat tugas tidak ada yang membuat tugas. Berarti kalian sudah melakukan penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang. Memang sudah menjadi ketagihan kan, malas. Itulah penyimpangan sekunder. Kemudian ada penyimpangan positif. Nah, penyimpangan positifnya apa? Penyimpangan yang dapat menimbulkan dampak positif bagi pelaku maupun orang sekitar. Contoh, curi start bekerja. Maksudnya bagaimana? Ya. Contohnya misalnya begini. Guru belum ada memberi tugas, tapi kalian sudah bertanya, Pak, Bu, ada nggak PR buat kita? Nah, kalian sudah meminta duluan. Nah, itu adalah satu-satu penyimpangannya positif. Kemudian penyimpangan negatif.
penyimpangan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti judi, narkoba. Kenapa merugikan orang lain? Ya, otomatis keluarga kalian juga merasa dirugikan. Kenapa dirugikan? Malu, karena mempunyai mungkin keluarga yang tidak bermoral. Oke, lanjut. Pengendalian sosial, yaitu penertiban yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Ya, pengendalian sosial. Ada beberapa pengendalian sosial, salah satunya pengendalian formal dan non formal. Pengendalian formal yaitu pengendalian yang dilakukan dengan sengaja, terencana, memiliki sanksi yang tegas. Ya, jadi kalau polisi itu membuat denda kepada pengemudi, itu wajar, itu namanya pengendalian formal. Karena nggak pakai helm didenda, ditilang, itu pengendalian formal namanya. Kemudian pengendalian non formal, pengendalian yang dilakukan dengan cara lebih halus, seperti mungkin menggosip, ya, digosipin kalian, terus dicela atau disindir atau diejek, dan bahkan mungkin kan dikucilkan. Itu termasuk pengendalian non formal. Jika dilihat dari bentuknya, pengendalian sosial dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengendalian sosial preventif, artinya sebelum terjadinya pelanggaran, masyarakat diajak dan diarahkan agar tidak melakukan pelanggaran. Seperti apa bentuknya pengendalian sosial preventif ini? Jadi terkadang di sekolah itu ada sosialisasi dari kepolisian bahwa dihimbau kalian untuk tidak menggunakan narkoba, dihimbau kalian untuk selalu memakai helm, melengkapi surat-surat. Itu adalah salah satu pengendalian sosial secara preventif. Berarti diarahkan dulu kalian, diberitahu dulu kalian sebelum terjadi pelanggaran. Kemudian yang berikutnya, pengendalian sosial represif, artinya setelah kalian melakukan pelanggaran, dilakukan seseorang akan mendapatkan hukuman. Jadi kalau sudah dapat pelanggaran, sudah melanggar, ketika dihukum, diberi sanksi. Sedangkan pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian sosial gabungan, yaitu gabungan dari preventif dan represif. Ya, preventif berarti tadi artinya dia diarahkan dulu diarahkan dulu supaya tidak terjadi pelanggaran. Sedangkan represif langsung dikasih pelanggaran, dikasih hukuman. Yang berikutnya, dilihat dari cara pengendalian sosial dilakukan dengan cara ada 2. Ada persuasif, ada koersif. Apa itu persuasif? Tanpa kekerasan, himbauan, ya, ajakan serta saran dan bimbingan. Ya, jadi kalau kalian diarahkan pengendalian sosial secara persuasif, berarti itu cara yang lebih bagus lah, ya. Dibimbing kalian, diajak kalian, ayo kita ke masjid, ayo kita sekarang belajar. Itu adalah ajakan pengendalian sosial secara persuasif. Jadi kalau orang tua kalian menyuruh kalian, silakan kalian ngaji di musola, silakan kalian mengaji di masjid, berarti itu adalah pengendalian sosial bentuk persuasif. Berarti kalian diarahkan ke arah yang lebih baik. Kemudian koersif, yaitu dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan. Nah, ini yang sering kita alami. Kenapa demikian? Karena kalau kalian tidak begini, kan tidak akan melakukan. Sebagai contoh, kalau tidak mengumpul tugas, maka nilai Anda kosong. Nah, diancam dulu seperti itu baru kalian mengumpulkan. Tapi terkadang-kadang koersif ini juga masih kalian tidak anggap ada, ya, tidak, masa bodoh lah itu kalian istilahnya. Jadi sebenarnya koersif ini adalah salah satu pengendalian sosial yang dianggap mungkin secara lebih memaksa, bisa dengan hukuman, bisa dengan denda, atau mungkin dengan yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya ada struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Struktur sosial dibagi 2, diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Yaitu menunjukkan perbedaan antar kelompok sosial secara horizontal. Sedangkan stratifikasi sosial yaitu sistem pelapisan sosial yang dilakukan secara vertikal. Oke, next. Berikutnya ada mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah pergerakan atau pemindahan status seseorang atau kelompok sosial dari satu lapisan sosial menuju lapisan sosial lainnya. Ya. Jadi kalian berubah status. Mungkin dulu dari desa tidak tahu apa-apa, sekarang pindah ke kota, otomatis cara berpikir kalian lebih meningkat,
gaya hidup kalian lebih meningkat. Berarti kalian sudah melakukan mobilitas sosial. Kemudian ada lembaga sosial, yaitu sistem norma sosial dan hubungan-hubungan terorganisir yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oke, next. Yang berikutnya ada fungsi ilmu sosiologi dan peran sosiolog dalam masyarakat. Fungsi ilmu sosiologi, ya, ada peran sosiologi. Fungsi ilmu sosiologi kita lihat di sini. Yang pertama ada sebagai perencanaan sosial, ya, memahami perkembangan masyarakat, memahami hubungannya, membentuk spekulasi ilmiah dan lain sebagainya. Kemudian juga sebagai pembangunan sosial, ya. Di dalam pembangunan sosial apa fungsinya? Yang pertama untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Ya, bisa kalian lihat di sini pengertiannya. Kemudian sebagai memecahkan masalah, ya, problem, ya. Ragam fungsinya sebagai antara lain memberikan informasi yang terkaitan dengan masalah sosial. Kemudian penelitian sosial, nanti kita akan lanjut penelitian sosial ini di bab berikutnya. Peran sosiologi dalam masyarakat, ya, yang terakhir. Jadi peran sosiologi dalam masyarakat sangat banyak, ya, sangat banyak. Kita mempelajari sangat banyak, ya. Di rumah kita mempelajarinya, di sekolah kita mempelajarinya, dimanapun tempat kalian mempelajarinya, ya. Kalian mengetahui sifat karakter seseorang. Oh, orang itu baik, oh orang itu jahat, oh orang itu pendendam, oh orang ini tukang adu domba. Berarti kalian sudah mempelajari rangkaian ilmu sosiologi. Itu salah satu perannya. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin materi kita sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.